Shalom, jumpa lagi di dalam aktivitasku. Halo kelas 6, sudah siap ya untuk beraktivitas? Tetap semangat dan jadi anak yang rajin. Nah, kita hari ini akan beraktivitas ya di pertemuan yang ke-1 ini. Di halaman 35, kalian mendengarkan cerita. Simak baik-baik ceritanya dan kemudian nanti kalian jawab pertanyaan di halaman 37. Agak panjang ya ini ya. Seorang kakek ini sudah tua dan dia tinggal di rumah pinggiran. Nah, dia juga orang yang saleh dan rajin beribadah, suka menolong dan taat beribadah. Nah, pada suatu hari terjadi hujan lebat. Kemudian air sangat cepat dan meninggi sampai sebatas lutut. Orang-orang diminta untuk mengungsi dan rame-rame mereka membawa barang-barang mereka dan keluar dari rumah mereka masing-masing. Nah, kemudian si kakek ini tinggal di pinggiran desa, juga tidak luput dari banjir loh, ya. Dia semakin cemas, tetapi orang yang beriman ya, dia berusaha berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, hentikan hujan ini Tuhan. Semoga tidak deras Tuhan. Nah, tak lama setelah dia berdoa, datanglah kepala desa. Ayo Bapak, segera masuk ke jeep. Kita mengungsi. Tetapi si kakek menolak ya. Enggak usah, terima kasih ya. Nah, pergilah sang kepala desa dengan perasaan cemas karena kakek itu tadi nggak mau ya diajak. Nah, tentunya Tuhan pasti akan menolong. Hujan semakin lebat dan semakin lebat lagi dan seluruh penduduk desa sudah mengungsi ya ternyata. Akhirnya dia berdoa dengan lebih keras begini. Tuhan, segera hentikan hujan lebat tersebut. Nah, kata si kakek itu. Lalu apa yang terjadi? Tak lama kemudian datanglah regu penyelamat mengendarai perahu karet. Tadi kepala desa, sekarang pengendara perahu karet dan tim penyelamat ya. Kek, ayo kek, naik kek. Di kapal ini kek, ayo kita mengungsi. Nah, ternyata Tuhan selama ini sudah selalu mendengarkan doanya. Dia percaya bahwa kali ini pun Tuhan pasti mendengar doanya. Tetap aja ya, dia tidak mau pergi ke perahu karet itu. Tetapi kakek pun merasa ya memiliki iman tadi yang kuat. Dia lebih percaya dengan kekuatannya tadi ya, dengan berdoa tapi salah. Akhirnya regu penyelamat itu pun pergi. Tak terasa ya, hujan semakin lebat dan kakek tetap berdoa ya di rumahnya dan berteriak-teriak semakin keras ini. Tuhan, tolong Tuhan, hentikan hujan yang lebat ini. Kali ini pasti Tuhan akan menghentikan hujan. Dengan putus asa ya, ada seorang lagi menyelamatkan si kakek itu. Helikopter, bayangkan ya, dengan lampunya teman. Ayo kek, naik kek ke tali ini kek, cepet kek. Dan kamu harus mengungsi kek. Kali ini pun kakek itu menolak ternyata. Keras kepala ya. Yakin bahwa dia sudah berdoa dan sangat sungguh-sungguh, kali ini Tuhan Yesus akan menghentikan hujannya katanya ya. Dengan putus asa helikopter itu meninggalkan si kakek yang terus berteriak-teriak memohon kepada Tuhan untuk menghentikan hujan. Dan akhirnya hujan tidak juga berhenti. Wow. Dan menenggelamkan rumah beserta si kakek dan dia pun meninggal dunia. Wah, kasihan banget ya kakek ini ya. Karena selama hidupnya kakek tersebut beriman kepada Tuhan, maka si kakek diizinkan masuk ya ke dalam surga. Kakek ketemu dengan Tuhan Yesus lalu menceritakan kekecewaannya karena doanya yang terakhir tidak dikabulkan olehnya. Apa jawab Tuhan Yesus? Kakek yang baik, engkau ini adalah anakku yang baik, sepanjang hidupmu engkau selalu menuruti firmanku ya. Aku pun juga mendengarkan doa-doamu dan mengabulkannya. Pertama, aku suruh kepala desa untuk menjemput pakai jeep. Lalu doamu yang kedua, udah tak datangkan regu penyelamat. Yang ketiga datang helikopter, tapi kamu juga nggak mau diselamatkan. Lalu gimana? Aku mengirimkan bantuan.
Si kakek pun ternyata terdiam. Rupanya dia salah paham dengan cara Tuhan menjawab doanya. Jadi tidak hanya menghentikan badai hujan ya, tapi Tuhan juga mengirimkan orang lain untuk menyelamatkan kita. Seperti itu. Aduh, capek deh ya kakek ini ya, luar biasa ini ya. Jangan ditiru ya. Tirunya rajin berdoanya tadi, tapi Tuhan juga menyediakan hal-hal yang di luar manusia pikirkan ya ternyata. Silakan jawab di halaman 37. Mengapa si kakek tidak mau menuruti orang-orang yang berusaha menyelamatkan dari banjir? 2. Apakah Tuhan mengerti doa si kakek? 3. Jika kamu menjadi kakek dalam cerita di atas, apa yang akan kamu lakukan? Agaknya itu agak lucu ya ini ya. Nah, kalian juga sudah menyimak materi ya. Ibu minta kalian buka untuk membaca Alkitab hari ini dengan mendalami Alkitab Matius 6 ayat 9 sampai 13 di halaman 37 ya. Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Matius itu doa Bapa kami. Silakan doa Bapa kami dihafalkan. Untuk Yakobus 5 ayat 13 sampai 16 silakan dibaca dan menyimak materi. Kemudian di halaman 40 kalian praktik menyusun doa. Nah, doa di rumah, di sekolah, di gereja. Doanya tentang apa? Di rumah misalnya doa makan, di sekolah doa mau mulai pelajaran, di gereja doa persembahan mungkin ya. Lalu kalian jawab pertanyaan apa yang kamu ketahui tentang doa. 2. Mengapa manusia perlu berdoa? 3. Apa motivasimu untuk tujuan berdoa? 4. Hal apa saja bisa kamu minta dalam doamu kepada Tuhan, dan jelaskan bagaimana sikapmu berdoa. Seperti di halaman 40 ya. Nah, kita masuk di dalam aktivitas pertemuan yang kedua. Di halaman 41 di sini ada sikap-sikap dalam berdoa. Kalian cari tahu lalu tuliskan di sini ya. Halaman 42. Nah, di sini kalian tulis doa yang benar itu kayak gimana. Kalian kan sudah praktikkan kemarin ya menyusun doa. Nah, doa yang salah itu yang kayak gimana? Kalau doa yang salah itu diulang-ulang ya biasanya dan terlalu sangat bertele-tele. Tidak ada ucapan syukur, isi dan penutup. Harusnya harus lengkap tapi pada intinya begitu ya. Ini perlu bimbingan orang tua. Nah, kemudian di halaman 43 kalian buka ya. Kalian menulis doa yang mencangkup 3 unsur, yaitu sapaan, penyataan kemuliaan Tuhan, isi apa yang harus kita ucapkan kepada Tuhan. Nah, di sini adalah doa pribadi kalian. Nah, tulislah doa. Jadi ini berhubungan dengan latihan membuat doa. Kalau sudah bisa menulis dan melatih kalian menulis kalimat-kalimat doa, kalian bisa praktek sambil di video ya. Kalian berdoa untuk orang lain, bangsa dan negara, doa syafaat. Nah, doa syafaat biasanya agaknya sulit karena mencangkup semua agak panjang. Oke, selamat beraktivitas ya, membuat doa pribadi dan praktik mendoakan lewat doa syafaat. Dan di akhir halaman 45 tulislah pesan-pesan lagu yang ada di halaman 45, bagaimana perasaan yang digambarkan si penyair lagu, dan yang 3, peran Tuhan di dalam setiap doa yang kamu sampaikan kepadanya. Nah, menyusun dan praktik ya. Semoga aktivitas hari ini bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Selamat beraktivitas dan shalom. Tuhan Yesus memberkati.